mudah-mudahan sih saya dan dia memang sama-sama serius gitu. Cuman kan semuanya yang nentuin di atas, yang ngasih jalannya kan di atas. Semua tergantung kepada Sang Maha Pengatur, meskipun Maudi dan Gilang sesungguhnya sudah punya ancar-ancar kapan mereka akan menikah. Iya maksudnya ada deadline tapi, mungkin, ngasih taunya nanti-nanti aja gitu. Ke Oke. lulunya nanti, ke sewanya nanti aja. Singkat kata, kita tunggu saja pengumuman dari Maudi tentang hari perkawinannya dengan Gilang. Halo apa kabar? Bersua lagi Anda dengan Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, selebriti, dan gaya hidup. Pemirsa, tahun baru adalah suasana baru, wajah baru, dan yang terpenting adalah semangat baru untuk berbuat atau berkarya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Itu pula yang menjadi tekad kami untuk mengisi tahun ini, tahun 2000, tahun yang dirasa banyak orang mengandung makna istimewa. Di awal tahun istimewa ini, Kabar Kabari berganti wajah seperti yang Anda lihat pada setting kami yang baru ini. Dan yang baru pula adalah saya Herawati yang akan menemani Anda sebagai pembawa acara Kabar Kabari. Salam pertama saya kepada Anda, tentu saja selamat tahun baru. Semoga di tahun 2000 yang istimewa ini kita semua bisa melihat, merasakan dan mengalami apapun lebih baik dari tahun sebelumnya. Baiklah pemirsa, segera saja kita ikuti sajian pertama dari Kabar Kabari. Tahun 2000, tahun milenium. Itu yang menjadi tema pesta di mana-mana saat malam pergantian tahun 2 hari yang lalu. Bersama-sama kita memasuki sebuah tahun yang mengawali perjalanan rangkaian tahun-tahun yang jumlahnya 1000 hingga disebut milenium baru atau milenium ketiga. Itulah yang membuat tahun 2000 menjadi sangat istimewa dalam pandangan banyak orang. Tapi ada juga sebagian orang yang justru memandang lain terhadap tahun yang mengawali milenium baru ini. Di antara mereka adalah musisi Hari Rusli. Baginya memasuki milenium baru ini Indonesia pasti berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Karena keadaan kita saat ini berlumuran dengan berbagai krisis. Mulai dari krisis ekonomi, krisis untuk melenyapkan kelompok yang berbeda, hingga krisis moral. Kondisi macam inilah yang oleh Hari Rusli disebut milenium tanggung. Tanggung. Kayaknya milenium kita kan? Kalau dalam pemahaman sehari. Ya tanggung. Milen itu tang, nium itu gung. Jadi milenium tanggung. Sebetulnya di balik istilah milenium tanggung itu maksud Hari Rusli adalah mengingatkan kepada kita semua untuk menyadari apa yang telah terjadi pada bangsa Indonesia di tahun pergantian milenium ini. Ada sesuatu yang lebih dahsyat untuk segera dipecahkan atau diatasi di saat kita terpesona pada hiruk-pikuk demam milenium. Jadi maksud gua ya udah milenium oke lah, tapi yang lebih penting kita balik ke bumi kita lagi gitu. Banyak yang udah terlupakan seperti ya berapa puluh tahun ini kan ya teman-teman di Aceh, teman-teman di Irian yang mau misah-misah diri kan itu karena memang pemerintah yang dulu nggak membumi gitu. Nah sekarang mari kita membumi bersama-sama. Maka Hari Rusli pun melepas sepatunya agar kakinya bisa menginjak atau bersentuhan dengan bumi atau tanah dalam pertunjukan musik yang ditayangkan RCTI untuk menyambut tahun baru. Pemirsa, di sebelah Hari Rusli ini adalah musisi Gilang Ramadan. Ia juga tampil dalam tayangan RCTI memeriahkan tahun baru. Sama pula dengan Hari Rusli, Gilang juga mempunyai kesadaran membumi daripada ikut arus hingar-bingar demam milenium. Ya gue sendiri coba untuk menjadi orang Indonesia, cuman gue bisa nggak menjadi orang Indonesia, masih ada Indonesianya, mudah-mudahan masih ada. Karena gue dari dulu mau gimana pun kulit gue nih Indonesia. Katanya setiap tinggal di Amerika, where you come from? I'm from Indonesia. Mudah-mudahan Indonesianya nih benar-benar masih solid Indonesia. Gilang Ramadan sedang berbicara soal identitas fisik dirinya. Tapi dalam soal musik, Hari Rusli tak mau terjebak dalam identitas-identitasan. Musik ya musik, tak ada timur barat. Masalahnya bukan masalah barat timur dan sebagainya, nggak ada barat nggak ada timur sekarang udah musik aja. Kita nggak usah terlalu sibuk tiba-tiba orang Jepang main dangdut ya memang yang begitulah. Tiba-tiba orang Amerika main keroncong ya begitulah. Tiba-tiba orang kita main ska ya sama aja gitu aja. Gue main jazz. Berbicara tentang musik jazz, Hari dan Gilang meramalkan tahun 2000 ini musik tersebut akan naik pamornya di Indonesia. Alias diminati lebih banyak orang dari tahun sebelumnya. Nah kalau jazz gue rasa akan naik lagi. Oh ya, kalau 2000, jazz. Ya. tahun 2000 ini akan naik karena udah banyak asing ya, banyak
Terutama world music ya. Jadi mungkin tahun 2000 ini Bubi Chan akan direkam lagi. Sedangkan di musik pop, R&B dan ska masih akan tetap tinggi peminatnya di tahun 2000 ini. Mungkin masih Romeo dan Babu itu R dan B itu. Nah, masih ya. Ska masih itu gitu. Karena memang masih diproduksi itu karena masih laku ya masih diproduksi. Pemirsa, dalam tayangan tadi kami tampilkan Gilang Ramadan. Tapi seharusnya ada Gilang, ada Maudy Kusnedi sang pacar. Nah, berikut ini akan kami hadirkan Maudy yang akan bercerita tentang sejauh mana kisah cintanya dengan Gilang. Gilang Ramadan dan Maudy Kusnaidi. Sudah sekian lama mereka berpacaran hingga sekarang masuklah tahun 2000. Di awal tahun baru ini pula lah kami bertanya kepada Maudy tentang rencana perkawinan mereka. Atau lebih tepatnya, apakah mereka sudah mulai berbicara soal itu? Soal perkawinan. Kalau nanya ngelamar apa enggak, nanyanya sama Gilang. Kenapa nggak pernah minta dilamar? Loh, sorry ya, diminta. Dia minta gue, enak aja. Pernah ngomong nggak suatu saat mau disayang aku akan menjadikan engkau ibu dari anak-anakku? Wih, mau disayang loh, ya Allah, hari gini jam berapa nih? Nggak tahu gue, tapi kalau gue pribadi sih setiap gue menjalin hubungan dengan seseorang pastinya serius dan berniat untuk lebih ke jenjang perkawinan atau ke jenjang yang lebih serius. Kalau soalnya kalau buat gue kalau cuma buat main-main aja, kalau cuma pengen tahu doang sih mendingan gak usah pacaran, tenang-tenang aja dulu main gitu. Nah kalau sama Gilang sih setelah bertahun-tahun ini kayaknya Tahun berapa? Tahunnya berapa kali itu? yang bertahun-tahun banyak ya. Ya mudah-mudahan sih saya dan dia memang sama-sama serius gitu. Cuman kan semuanya yang nentuin di atas, yang ngasih jalannya kan di atas. Semua tergantung kepada Sang Maha Pengatur meskipun Maudy dan Gilang sesungguhnya sudah punya ancar-ancar kapan mereka akan menikah. Iya maksudnya ada deadline tapi mungkin ngasih taunya nanti aja gitu. Ke lulunya nanti, ke sewanya nanti aja. Singkat kata, kita tunggu saja pengumuman dari Maudy tentang hari perkawinannya dengan Gilang. Sementara itu sambil menunggu, Maudy tetap sangat sibuk dengan sinetron-sinetron yang dibintanginya. Gue tadinya tuh masuk Kamelia sama Janji Hati. Tapi karena waktu itu waktunya sangat bersamaan, akhirnya aku milih Kamelia gitu. Kamelia belum selesai, kontrak aku dengan Indika sudah harus dimulai. Akhirnya aku main juga dengan Jangan Ucapkan Cinta. Akhirnya Jangan Ucapkan Cinta dan Kamelia belum selesai, tiba-tiba Sidul dimajukan syutingnya. Jadi akhirnya Sidul Jangan Ucapkan Cinta sama Kamelia tiga-tiganya gitu. Padahal tadinya gue gak mau loh double-double. Tentu saja Maudy Kusnedi tetap bermain sebagai Zainab dalam sinetron lanjutan Sidul yang syutingnya sudah dimulai. Kalau si Zainab sih alhamdulillah selama 4,5 tahun menjalankan sebagai Zainab sih kayaknya untuk kemarin syuting hari pertama jadi Kamelia jadi si Zainab itu ya masih ada gitu sisa-sisa Zainabnya tuh masih ada, iya nggak berubah. Ngomong-ngomong tentang main dalam beberapa sinetron sekaligus, ini barangkali yang membuat Maudy tidak sempat mempelajari seni akting lebih baik. Kritik yang tertuju kepadanya, permainannya tidak pernah berbeda dari satu sinetron ke sinetron lain yang dibintanginya. Pimprotnya Kamelia, Pak Faras bilang gini, Mot, lo kalau main kok gitu-gitu melulu sih lama-lama bosen loh orang mainnya gitu melulu gitu. Ya udah kasih dong ke gue peran apa nih yang cocok gitu. Coba jangan protes gitu, tapi kasih tahu ke gue, kasih usulan gitu. Gue mau main jadi apa? Lo jadi wanita penggoda aja, oke? Diketawain gitu. Enggak deh, nggak cocok sialan gitu. Maksud gue ya beneran dong gitu. Kalau lo mau ngasih kritikan ya dikasih kesempatan ke gue nya dong untuk bisa lebih berkembang. Dengan kata lain, sebetulnya yang membuat akting Maudy tidak berkembang adalah orang-orang sinetron sendiri. Mereka memaksa Maudy untuk bermain sebagai Maudy yang selama ini dikenal masyarakat. Dan nyatanya Maudy tetap menerima tawaran-tawaran main seperti itu, bahkan borongan sekaligus. Kesibukannya yang sangat tinggi pada syuting sinetron ini pada sisi lain membuat rencana-rencana pribadinya terpaksa dibatalkan, termasuk rencananya untuk umroh. Padahal aku pengen sekali loh umrah tahun ini. Kayaknya kan lagi bulan puasa, milenium pula gitu. Tapi yang di sini mau jerit-jerit apa ditinggal nggak syuting gue. Gila deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Maudy Kusnaidi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1420 Hijriah.
Mohon maaf lahir dan batin kalau saya memang salah, saya punya banyak kesalahan pada Anda, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa saling mengerti dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, menyemarakan suasana Lebaran nanti, RCTI telah menyiapkan berbagai acara menarik. Di antaranya adalah yang dimintangi Tasya, artis cilik yang sangat menggemaskan dalam iklan sebuah pasta gigi.